Biar dari kerinduan kami Tuhan, hadirat-Mu itu yang mengubah kami, yang membuat kami berbeda dengan yang lain Tuhan. Mari Tuhan Kau jalan terus di tengah-tengah kami dan pimpin umat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau bicara dalam setiap hidup kami. Mari berikan roh hikmat, pewayan dan pengertian untuk kami kenal Kau lebih dalam lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus dan semua yang percaya berkata amin, amin. Silakan saudara duduk. Mari, shalom, selamat pagi semua. Saya nggak dengar suara-suara. Shalom, selamat pagi semua. Jadi berkatnya kembali ke saya. Mari buka bersama dengan saya di kitab Lukas pasal yang ke-16. Di kitab Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19. Lukas 16 ayat yang ke-19. Alkitab berkata, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Alkitab berkata, garis bawah kata ini, ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi Lazarus, seorang pengemis ini, dia berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dia berharap dapat makan sesuatu dari meja orang kaya itu. Tetapi malahan bukan dapat makanan, tapi malahan anjing-anjing datang dan yang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu hidupmu. Dalam bahasa Inggrisnya berkata, you have already fully received. Kau sudah terima semuanya. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam ke tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Saudara, seringkali kita dengar firman itu adalah seperti kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, lihat saudara, jawaban ini penting sekali. Abraham berkata kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa atau firman Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ini peringatan. Jadi kalau Alkitab berkata, kalau kesaksian Musa atau kesaksian orang yang pernah dibawa ke surga atau ke neraka atau kesaksian dari firman yang disampaikan itu tidak bisa meyakinkan, walaupun yang mati dibangkitkan, saudara tidak akan tetap percaya. Itu warning buat gereja. Setiap kita, Tuhan sudah memberi semuanya. Dan seringkali firman itu bicara, dan itu bicara melalui banyak hal. Bisa kesaksian, bisa firman, bisa nabinya berkata, bisa pesan Tuhan, banyak hal. Dan Alkitab berkata, kalau yang sudah disampaikan itu tidak bisa meyakinkan saudara, yang mati pun dibangkitkan, tidak akan bisa membuat saudara. Nah, hari ini saya akan bicara tentang 2 poin saudara. Nanti sambil saya akan tunjukkan satu gambar yang keponakan saya tanggal 1 Januari kemarin dibawa
Keponakan saya ini lahir di Singapura, tapi sekarang sudah tinggal di Semarang. Dan kemudian keponakan saya ini diangkat, dia bermimpi, dia masuk ke kerajaan surga. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Kemarin di Youth, bagus sekali. Kemudian Sasa confirm sekali. Sasa berkata, yang digambar itu adalah gerbang waktu kecil, saya pernah dibawa roh saya ke surga. Jadi Sasa sambil berkata-kata, dia ngomong saya, ini benar loh, ini anak kesaksian benar. Gerbang yang sama yang pernah saya lihat waktu saya kecil. Jadi saudara, makanya kita berkata, kalau kesaksian Musa dan Nabi tidak bisa meyakinkan saudara, yang mati dibangkitkan pun bersaksi, saudara tetap tidak akan percaya. Makanya kalau kita bisa percaya akan firman, percaya akan kesaksian, percaya akan semua ucapan Nabi, itu adalah anugerah. Amin. Dan sekarang kita lihat satu poin yang pertama. Alkitab berkata, di poin saya yang pertama adalah, Tuhan itu adalah Tuhan yang memperhitungkan. Kalau saudara perhatikan di ayat ini, Alkitab berkata bahwa Lazarus yang miskin itu, firman mengatakan dengan jelas, dia berbaring di depan pintu orang kaya itu. Saya seringkali berkata kepada teman-teman anak Youth dan semua jemaat, saya khotbah di luar berkata, apakah orang kaya ini tidak masuk karena kekayaannya? Tidak bisa masuk surga, apakah karena kekayaannya? Berarti orang kaya susah masuk kerajaan surga. Alkitab berkata ya. Tapi bukan kekayaan yang membuat dia tidak bisa masuk kerajaan surga. Berarti apakah orang Kristen tidak boleh kaya? Apakah orang Kristen tidak boleh menikmati semua berkat Tuhan? Bukankah ada ayat yang berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya? Betul kan saudara? Susah payah tidak menambahinya. Bukankah ayat juga berkata bahwa Yesus datang memberi hidup, dan hidup di dalam kelimpahan? Apa itu kelimpahan? Saya mau coba bahas pada saat pagi hari ini. Poin saya yang pertama adalah, pada saat orang Lazarus, pengemis ini, dia berbaring di depan pintu rumah orang kaya itu, Alkitab berkata dengan jelas, dia ingin mendapatkan sesuatu dari meja orang kaya itu. Saudara kalau pernah dengar khotbahnya Pak Petrus Agun tentang Eko, pernah dengar cerita, sehingga keluar gambar yang tadi saudara lihat ada gambarnya dari Semarang sampai ke seluruh dunia. Eko. Jadi orang kaya ini, Alkitab berkata dia berbaring di depan pintu rumah orang kaya, dan Alkitab berkata dia tidak pernah mendapatkan sesuap nasi atau roti yang jatuh dari mejanya. Malah firman berkata, malahan justru bukan dapat sesuatu dari meja orang kaya ini, tapi dia dapat apa? Anjing yang menjilat. Dan akhirnya mati. Yang salah bukan karena kekayaannya. Orang kaya ini, dia tidak punya dampak. Dan itu Alkitab berkata, semua itu diperhitungkan. Dia nggak masuk kerajaan surga. Saudara hari ini diberkati Tuhan, saudara punya semuanya, firman berkata, apakah mereka yang di bawah, dia dapat sesuatu dari mejamu? Apakah dia dapat mungkin uang saudara? Saudara pengemis lagi. Kadang sikap kita nggak boleh begitu. Dan saya tunjukkan kata pengemis, kata miskin di hadapan Tuhan. Apakah mereka mendapat uluran tangan dari saudara? Jadi yang membuat orang kaya ini tidak masuk kerajaan surga bukan karena kekayaannya. Tapi karena hidupnya tidak pernah jadi uluran tangan buat orang lain. Tapi hidupnya tidak pernah punya dampak buat orang lain. Hidupnya tidak pernah jadi eko buat orang lain. Hidupnya tidak pernah jadi eko buat kerajaan surga. Itu yang membuat dia. Makanya firman berkata, cinta akan harta itu adalah akar segala kejahatan. Kalau harta itu hanya untuk milik kita, harta itu tidak pernah terulur buat yang lain, itu berbahaya. Dan itu diperhitungkan. Tuhan akan berkata, you have already fully received. Kamu sudah terima yang banyak, nak. Kau terima semua yang baik dalam hidupmu. Kenapa engkau tidak pernah punya dampak buat sekitarmu? Suatu kali ada satu anak terang bangsa, dia pindah dari sekolah lain. Saya pernah ceritain. Dan anak ini sebetulnya, karena saya nggak ngerti ya, lingkungan mungkin mendidik dia atau bagaimana, dia cenderung egois. Sudah ngerti, orang kalau cenderung egois, dia tidak mau mengelurkan tangan walaupun sebetulnya dia punya. Dan dia setiap kali keluar sepatu baru, dia selalu beri. Minta, mah pokoknya harus beli. Bahkan seringkali dia berkata sama mamanya, pokoknya nggak dibelikan, dia nangis-nangis, dia teriak-teriak. Anak-anak masih SD. Anak ini masih SD. Dia teriak-teriak, istilahnya orang Jawa bilang jempling-jempling, berkata, pokoknya aku minta sepatu baru. Setiap keluar baru, harus beli baru. Harus beli baru. Sampai sepatunya banyak. Gak pernah punya dampak. Sampai suatu kali anak ini pindah di Terbang, dia sekolah di sini, dia ketemu sama temannya, dia lihat.
temanku itu sepatunya jelek, sudah agak bolong depannya. Kok nggak pernah ganti? Ditunggu sama temennya ini. Tahu? Diperhatikan, ternyata anak ini memperhatikan. Dia kok nggak pernah ganti ya? Padahal sepatunya saya mau pakai sepatu begitu nggak mau. Padahal sepatu saya yang baru itu di rumah banyak sekali. Berapa pasang? Sampai suatu kali anak tanya sama dia, kamu kok nggak ganti sepatu? Sepatumu kan jelek. Bagaimana bisa beli sepatu? Buat makan aja susah. Begitu anak ini bicara seperti itu nyentuh hati anak ini. Aku aja punya 10 pasang di rumah. Ini anak satu saja beli nggak bisa. Ya pulang ke rumah. Dia ngomong sama mama, Mah, aku mau kasih temanku itu 2 pasang sepatu baru. Pertanyaan saya, apakah mamanya bahagia? Ataukah mamanya gantian yang jempling-jempling? Jangan berikan kepada anak. Menurut saya mamanya bahagia. Sejak kapan anakku punya dampak? Tiba-tiba dibawa 2 pasang sepatu itu diberikan sama teman. Sepatu baru. Pertanyaannya adalah, apakah si miskin itu dapat sesuatu dari meja orang kaya itu? Ataukah saudara biarkan tetap di depan pintu rumahnya dan sampai matinya, ya terserah itu nasibmu. Saudara, kita punya dampak tidak harus jadi orang kaya. Seringkali banyak hal kita bisa jadi dampak buat orang lain. Kita bisa mengulurkan tangan buat orang lain. Dan itu diperhitungkan Tuhan. Soalnya kalau bicara masalah namanya diperhitungkan Tuhan. Seringkali kita nggak pernah tahu ukuran, takaran yang Tuhan beri, yang Tuhan ukur dalam hidup kita. Dan orang kaya itu lihat, aku perhitungkan kau, dan kau tidak berdampak. Dan dia mati, masuk neraka. Kita lihat satu ayat dulu di kitab Mazmur. Di Mazmur pasal 106 ayat yang ke-28 Alkitab berkata, mereka berpaut kepada Baal Peor. Mazmur 106 ayat 28. Dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Ayat ini berkata, mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka. Maka timbullah tulah di antara mereka, tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum. Maka berhentilah tulah itu. Ayat 31. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Pinehas ini dia membela Tuhan gara-gara orang Israel ini menyembah Baal Peor. Orang Israel ini menyembah Baal Peor gara-gara anjuran dari seorang nabi yang akhirnya jadi juru tenung bernama Bileam. Karena Bileam tidak bisa mengutuk Israel, Alkitab berkata, yang sudah diberkati tidak bisa dikutuk. Si Bileam mengerti banget, dia nabi Tuhan waktu itu. Dia berkata, yang sudah diberkati tidak bisa dikutuk. Yang sudah diberkati oleh Tuhan Israel tidak bisa dikutuk. Caranya gampang, masukkan perempuan ke kemah orang Israel. Pasti mereka tulah itu akan masuk. Dan betul saudara, atas anjuran Bileam. Dimasukkan perempuan Midian, dan akhirnya orang Israel berzina, dan tulah itu masuk. Dan Alkitab berkata, kemudian Pinehas, anak Imam Harun itu melihat, kok orang Israel ini hidup dalam perzinahan. Dia ngambil tombak, dikejar 2 orang, 1 Midian, 1 Israel, ditombak. Dan dia mati. Dan Alkitab keluar ayat ini berkata, dan Pinehas berdiri menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Dan Alkitab berkata apa? Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun. Jadi ada sesuatu yang kita kerjakan yang Tuhan itu perhitungkan. Dan kalau sudah Tuhan memperhitungkan, itu bisa turunan sampai 1000 keturunan. Sampai hari ini keturunan Harun itu masih ada. Contoh yang kedua adalah Daud. Pada saat Daud dipilih Tuhan, Alkitab berkata, yang Daud kerjakan itu diperhitungkan Tuhan. Kenapa? Dia mengembalakan Israel dengan hati, ketulusan hatinya, dengan skillful of his hand. Dia mengembalakan dengan segenap hati dan segenap tenaganya. Dan itu diperhitungkan Tuhan. Dan Alkitab berkata apa? Dan keturunan Daud tidak akan pernah putus. Sampai hari ini, keturunan Daud tidak pernah putus. Contohnya apa? Pangeran Charles, Ratu Elizabeth, keturunan Daud. Kok bisa? Alkitab berkata, ada sesuatu yang kau kerjakan, yang diperhitungkan. Orang kaya ini diperhitungkan. Dia nggak pernah berdampak. Nanti kekal. Tapi ada Pinehas yang menjalankan hukum. Dan Alkitab berkata,
Yang kau perbuat adalah jasa turun-temurun. Sampai keturunanmu tidak akan pernah. Satu kali, kami ini pergi ke Korea Selatan waktu itu. Kami pergi mungkin 3-4 tahun yang lalu. Kami pergi dengan seorang hamba Tuhan yang asli kelahiran Korea Selatan. Tetapi dia tinggal di Pulau Jawa ini sudah cukup lama, 13 tahun. Bahkan beliau juga mencari kewarganegaraan dan segala macam. Karena dia seorang misionaris. Satu kali kami berangkat dengan beliau, kami pergi ke kota Seoul. Dan saat kami pergi ke kota Seoul, kemudian kami mengunjungi sebuah gereja. Gereja itu ya bentuknya lebih kecil dari ini, tapi ibadahnya katanya sudah berkali-kali. Dan jumlah jemaatnya konon mungkin sekitar 10-20 ribu. Terus kemudian pendeta yang membawa kami, dia bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Korea pasti dengan fasih karena dia lahir di sana. Tiba-tiba dia cerita kepada kami. Dia berkata begini, Pak, Bapak tahu nggak? Kenapa? Saya ini ke gereja ini sejak dari kecil. Nah pada saat saya masuk gedung gereja itu dia cerita. Dulu saya kalau duduk di situ, kalau saya dengerin khotbah pendeta itu, selalu saya tidur. Terus sampai dikenal sebagai seorang hamba Tuhan, kalau khotbah selalu banyak yang tidur. Konon Pak ceritanya, pada saat dia mulai merintis sebagai seorang gembala dan dia merintis sebuah gereja. Karena sinodenya lihat gembala ini tidak bisa khotbah dengan bagus, tidak bisa istilahnya jemaatnya tidak bertumbuh, akhirnya dia dipindah ke tempat satu kota yang lebih kecil. Dan dia dipindahkan dari gereja yang cukup lumayan, pindah ke gedung gereja yang kuno. Dan pendeta ini nurut karena ketua sinodenya suruh pindah ke tempat lain, dia pindah. Dia pindah ke gereja yang kuno, yang bangunannya tua, yang kecenderungannya kelihatan bangunannya mau runtuh. Tapi gembala ini setia. Dan pendeta ini tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah marah dengan sinodenya, dia tidak pernah berkata, memang saya khotbahnya jelek, saya nggak bisa khotbah, ya mau apa? Dia nggak pernah mengeluh. Dia hanya kerjakan dengan kesetiaan, dia hanya kerjakan dengan hati, dia hanya kerjakan dengan tenaga dan hati dan hidupnya, dia lakukan betul-betul dengan segenap hatinya, dan betul-betul dia menyiapkan firman. Dia nggak peduli orang mau tidur, mau apa, pokoknya dia siapin firman, dia berkata, aku mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan jemaatnya sedikit. Karena khotbahnya pendeta ini katanya, khotbahnya kurang bagus. Dan suatu kali, hamba Tuhan ini, saya lupa namanya, dia khotbah di gereja tua itu. Dan seperti biasa yang datang sedikit sekali, dan seperti biasa tidak ada yang mendengarkan, dan seperti biasa banyak yang tidur. Di tengah-tengah dia khotbah, dia sedang khotbah. Dia khotbah, dia lihat, dia dengan hatinya dia khotbah. Saya pernah dengar seorang revivalist namanya Jonathan Edwards. Itu kalau khotbah, waktu itu karena dia pakai kacamata, kalau khotbah dia baca soalnya. Itu sering kali tidur. Tapi begitu dia angkat tangan, dia berkata ada kuasa Tuhan itu turun, tangannya meleleh keluar minyaknya. Itu semua orang dijamah Tuhan dan semuanya manifestasi dan mereka jatuh dalam hadirat Tuhan. Itu Jonathan Edwards. Nah, hamba Tuhan ini ngelakuannya sama. Dia berkata, aku cinta dengan firman Tuhan. Aku menghargai dengan firman Tuhan ini. Dia khotbah masih tidur. Dia teriak masih tidur. Mungkin teriaknya kurang keras seperti saya. Kalau saya teriak keras. Dia coba lakukan semuanya yang terbaik. Tapi jemaatnya masih tidur. Dan tidak ada yang mendengar. Tiba-tiba dia sedang khotbah. Dia tetap khotbah. Itu atap gedung gereja tua yang dia sedang khotbah ini. Mungkin saking pelannya suaranya itu runtuh sudah. Dan pada saat atap itu runtuh persis di mimbar. Di mimbar ini runtuh. Dan pada saat di mimbar turun atap batu itu turun dari mimbar turun ke bawah. Refleks. Karena dia cinta dengan Tuhan. Dia cinta dengan firman. Saudara tahu yang dibuat apa? Dia begini. Dia tutupin firman, dia tutupin Alkitab. Kejatuhan. Hidup Pak, ya buktinya saya ketemu orang yang masih hidup. Tapi kemudian hamba Tuhan yang Korea Selatan yang tinggal di Indonesia ini ngomong ini. Bapak tahu? Sejak peristiwa itu, jemaatnya pernah tembus angka 50.000. Sepertinya konyol. Kan cuma Alkitab. Kan cuma barang mati.
punya sesuatu yang ngapain lah. Ya lu saya beli Alkitab lagi lah. Buat apa? Itu sikap hatinya ternyata. Dia berkata, Tuhan aku cinta dengan firman-Mu. Boom! Gereja meledak. Tebusan kali 50.000. Dan ternyata itu diperhitungkan. Saudara mungkin berkata hari ini, Pak, saya nggak fasih bicara. Saya bukan seorang marketing yang hebat. Saya bukan seorang pengusaha yang luar biasa, yang punya insting naluri sebagai pengusaha yang hebat. Saudara, apapun yang kau kerjakan, lakukan untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Dan itu Alkitab berkata, diperhitungkan. Sekali saudara diperhitungkan, ada faktor X, ada faktor yang tidak kelihatan. Yang tiba-tiba, kok bisa ya? Padahal ngomong ya nggak pinter-pinter banget ya. Lu kok bisa ya yang alami revival dalam gerejanya? Padahal khotbahnya jelek banget. Bahkan cerita yang dari Korea Selatan ini saya ngomong apa adanya. Cerita Korea Selatan yang tinggal di Indonesia ngomong, sampai sekarang loh Pak, khotbahnya masih membuat saya ngantuk. Tapi gerejanya meledak. Ngalami revival. Kenapa mikir? Ada yang faktor namanya diperhitungkan. Bahkan firman berkata, kalau kau berikan 1 gelas air kepada anakku yang paling hina, engkau lakukan untuk aku. Sekecil apapun yang saudara kerjakan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, diperhitungkan. Pak, saya ini bangun tiap hari jam 3 pagi, sembahyang, cari Tuhan, terus sembahyang. Sepertinya saya gak lihat alam realitanya jadi, Pak. Tapi sekali saudara diperhitungkan Tuhan, kita berkata itu adalah jasanya yang akan sampai turun-temurun, sampai 1000 keturunan. Nah ini lihat di keluarga istri saya. Keluarga istri saya dari oma itu sebetulnya kami keluarga istri dari orang yang tidak mampu. Bahkan dari saya dengar cerita dari mertua saya yang meninggal, sudah meninggal beliau. Dia berkata bahkan kami itu waktu sekolah pun susah. Bahkan saya itu susah, harus kerja, harus apa. Pokoknya susah, mau sekolah itu susah. Sampai kuliah, sampai ke UGM, sampai sekolah, ambil universitas, sulit sekali. Sampai ada satu adiknya yang jadi seorang hakim yang akhirnya membiayai adik-adiknya. Tapi dia berkata kami jumlahnya saya lupa, anaknya jumlahnya berapa, saking banyaknya saya lupa. 6, 7, apa 8. Saya lupa lah. Dan dia berkata, mertua saya ngomong, kamu tahu nggak? Tiba-tiba hari ini kami keluarga yang sangat diberkati. Hidup kami sangat diberkati. Kenapa? Kamu tahu? Omamu dulu jam 3 pagi pakai lutut di lengkong itu dia berlutut. Dia berlutut terus tiap pagi. Dia doakan kami satu-satu. Dan itu ternyata di depan Tuhan diperhitungkan. Makanya kita nggak bisa judge seorang. Ada perkara-perkara yang mungkin hal yang sepele dikerjakan orang lain, yang nggak pernah kelihatan, yang mungkin tidak pernah muncul di mimbar. Tapi ada seorang ibu yang tiba-tiba dia berlutut di sana. Dia sedang doakan. Dan tiba-tiba keturunan nikmati berkat Tuhan. Itu diperhitungkan. Pinehas hanya sekali dia kerjakan. Dia membela Tuhan. Dia marah sekali. Kamu bangsa kenapa berzina? Bukankah sudah ada tudung? Bukankah sudah ada cover? Bukankah kau tidak bisa ditulah? Bukankah kau tidak bisa dikutuk? Biliam berkali-kali mengutuk kau tidak bisa. Kenapa kau berbuat dosa? Dengan cara berzina. Tulah masuk. Pinehas sendiri. Dia ambil tombak. Tombak dia berkata, aku bela kehormatan Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Aku perhitungkan sebagai jasa turun-temurun. Saudara, mari lakukan sesuatu yang mungkin sudah nggak pernah dilihat, tidak pernah dipandang, tapi Tuhan lihat dan berkata, aku perhitungkan. Amin. Itu poin saya yang pertama. Ada sesuatu dalam hidup kita yang diperhitungkan oleh Tuhan. Sekarang kita kembali kepada ayat di Lukas pasal 16 tadi.
Di Lukas 16 ini ada sesuatu yang saya ingin sampaikan sesuai dengan judul di sini. Yang pertama adalah ada sesuatu yang Tuhan perhitungkan. Orang kaya ini nggak pernah berdampak. Dan akhirnya dia binasa ke neraka. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah apa yang membuat Lazarus ini masuk kerajaan surga? Oh Pak, karena miskin. Pertanyaan saya, apakah semua orang miskin masuk surga? Pertanyaan ini. Abraham itu kaya. Tapi apakah semua orang miskin masuk kerajaan surga? Abraham, Israel itu kaya semua, diberkati Tuhan. Jadi saya berkata bukan karena kekayaannya dia tidak masuk surga. Tapi karena hidupnya tidak pernah berdampak buat orang lain, dia tidak bisa masuk kerajaan surga. Tapi pertanyaan yang kedua adalah, apa yang membuat kata Lazarus artinya adalah to whom God's help. Kata Lazarus artinya adalah yang ditolong oleh Tuhan. Atau yang kata Lazarus juga artinya adalah seorang yang butuh pertolongan orang lain. Kata Lazarus juga artinya adalah orang yang tidak berdaya, terpuruk, tidak bisa berbuat apa-apa, seperti orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, dan akhirnya dia jadi seorang pengemis dan butuh pertolongan orang lain. Itu kata Lazarus. Nama Lazarus. Sekarang yang kedua saya mau bahas. Apakah miskinnya Lazarus yang membuat dia masuk kerajaan surga? Saya berkata tidak. Kemiskinan mengerikan. Saya pernah cerita, aku pernah cerita kemiskinan itu dampaknya mengerikan sekali. Tapi ini bukan karena miskin yang itu. Ternyata saudara, kata miskin itu ada dua. Saya diberitahu Pak Stefanus. Kata miskin yang pertama adalah memakai kata penes. Yang artinya adalah dalam bahasa Yunani, orang miskin yang memperoleh makan hanya sehari. Dari jerih lelahnya sehari. Kalau dia kerja hari itu, dia bisa makan. Kalau hari itu dia nggak kerja, dia nggak bisa makan. Zaman dulu, orang itu adalah budak dan buruh tani. Jadi kalau hari itu dia kerja, dia bisa makan. Ada orang yang betul-betul miskin karena dia, kalau nggak kerja, nggak makan. Nggak punya namanya saving, nggak punya namanya deposito, nggak punya namanya simpanan. Pokoknya kalau hari itu nggak kerja, dia nggak bisa makan. Itu kata miskin yang pertama. Tapi ini ada miskin yang kedua yang kata ini keluar, saudara. Ini yang saya mau bahas di depan, saudara. Kata miskin yang kedua adalah memakai kata potokoi. Itu dipakai kata di Lazarus. Dan artinya adalah pengemis. Siapa itu miskin yang kedua? Orang yang miskin yang kedua adalah orang yang butuh uluran tangan dari orang lain. Sekarang kita lihat di kitab Matius 5 ayat yang ketiga. Ayat terakhir, Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yang saya katakan tadi, lo miskin yang bagaimana? Tetapi Alkitab berkata di kitab Matius berkata, orang yang miskin di hadapan Allah, merekalah yang empunya kerajaan surga. Kata miskin yang kedua, memakai kata ini. Saudara tanpa Tuhan. Tidak bisa. Kata miskin yang kedua, saudara butuh uluran tangan. Yang miskin pertama, kerja sehari, kalau nggak kerja nggak makan. Tapi miskin yang kedua, saudara betul-betul terpuruk, tidak berdaya, tidak sanggup, tidak mampu, kalau tidak diulurkan tangan. Kata Lazarus artinya, to whom God help. Dia berkata, Tuhan, kalau bukan engkau, nggak bisa. Itu miskin yang kedua. Dan itu yang membuat Lazarus masuk kerajaan surga. Kalau sampai dari dasar saudara, hati saudara, jiwa saudara, sampai seluruh sel-sel saudara, nadi saudara, darah saudara, berseru dan berkata, kalau nggak Tuhan, nggak bisa. Kalau bukan Tuhan yang nolong, nggak mungkin bisa. Itu miskin yang kedua. Itu yang kita katakan berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah empunya kerajaan. Pertanyaan saya, apakah kita ini miskin di hadapan Allah? Betul-betul berkata dari jiwa dan roh kita berkata, Tuhan, kalau kau gak sanggup, gak mampu.
Kalau Tuhan yang tidak mengerjakan, mana bisa? Saudara, saya pernah punya pengalaman. Saya waktu itu pacaran 7 tahun. Lama sekali. Ya, banyak hal lah. Saya coba segala aset. Minta tolong. Tidak bisa. Saya minta tolong dengan siapapun. Tidak ada yang bisa nolong. Saya coba sudah berdoa, nungging, jengking, tersungkur, semuanya puasa. Tidak bisa. Mentok. Sudah mentok. Tidak bisa berbuat apa-apa. Itu saya dibuang ke Jerman, suruh sekolah. Balik, nyambung lagi. Gantian saya ke Swedia, pikirnya putus, nyambung lagi. Gak bisa selesai. Tapi nggak pernah ada jalan keluar. Sampai saya ditanya, Om tuh mau pacaran sampai berapa lama sih? Kamu tuh mau bertahan berapa lama sih? Sampai kapan? Jujur saudara, sudah nggak ada daya, sudah nggak mampu, sudah nggak ngerti, sudah saya coba segala macam cara, nggak ada jalan keluar. Saya lobby omnya, tantenya, neneknya, anjingnya, tetap nggak bisa. Semua coba segala macam cara, nggak bisa. Nggak dapat blessing. Dan saya nggak mau menikah kalau nggak ada blessing orang tua, saya nggak mau. Kawin lari, ujungnya cuma sengsara, ngapain? Berkat orang tua itu penting. Jadi saya ngomong sama waktu itu calon istri saya nggak mau tanpa blessing orang tua, saya nggak mau. Tapi nggak bisa. Umur kan nggak mungkin semakin berkurang tuh saudara. Tambah muda, kan enak. Tambah muda. Umur kan tambah terus. Tanya sampai berapa lama? Nggak tahu. Ujungnya di mana? Nggak tahu. Kalau tahu tak beritahu. Lampunya apa? Merah terus. Pernah kuning? Kagak pernah. Merah terus. Di situ saya kenal namanya ini. Nggak, sudah nggak ada namanya campur tangan manusia. Nggak ada, sudah berkata Tuhan nggak bisa. Tapi saya terima janji. Saya tuh mimpi sekali. Saya puasa 40 hari waktu itu. Bukan puasa cari jodoh. Bukan. Sampai orang puasa cari jodoh. 40 hari puasa. Enggak. Saya puasa menyiapkan family camp di Tawangmangu waktu itu. Hari yang ke-40 saya mimpi. Saya lihat. Saya ngerti jodoh saya siapa. Ada tangan yang nunjuk. Itu loh jodoh. Itu loh bendara surga. Itu jodoh. Saya tanya waktu itu masih calon bukan istri. Saya tahu lebih. Kamu dapat apa? Oh, aku mimpi 3 kali. Sebelum kamu mimpi aku udah mimpi. Cuma aku enggak mau ngomong. Kalau zaman sekarang kan yang ngomong perempuannya kan. Aku mimpi kamu jodohku loh. Yang laki gila-gila benih, aku enggak mau. Zaman sekarang kalau saya lihat ke teman Ayut, ya ampun. Yang perempuan yang agresif. Kamu harus sama aku. Kata Tuhan. Tuhan yang mana? Jadi saya diam 3 kali dia mimpi. Dia diam, silent, nggak ngomong ke siapa-siapa. Sampai saya pribadi dapat dari Tuhan. Saya bisa. Tapi 7 tahun tuh nggak bisa. Nah, coba omnya ini nggak bisa. Nah, saya masih ingat kejadian itu. Saya ini utang budi banyak sama Pak Vitor. Saya kasih ayam kalasan ke Pak Vitor. Tolong dong. Ini ngegiat nih saya mau. Yuk datang sama saya. Saking saya takut soalnya di belakang. Pak Vitor bawa ayam kalas. Konjat gak saudara? Enggak. Tapi di situ saya belajar yang namanya miskin di hadapan Tuhan. Sampai semua cara. Mau ngapain? Ya sudah toh, tinggal lari saja. Nggak mau. Saya nggak mau. Saya maunya blessing. Saya maunya berkat.
turun dari orang tua. Makanya saudara sebagai orang tua, ucapan kita penting. Saudara memberkati atau mengutuk. Saya mau blessingnya. Saya mau blessing berkatnya. Kalau neneknya dulu pernah jam 3 pagi bangun, saya mau blessingnya itu juga. Di situ saya berkata, Tuhan nggak sanggup, nggak mampu. Tolong Tuhan, tolong caranya bagaimana? Saya udah puasa, berdoa, nggak bisa. Ya approach, so deketin togelin, sudah. Ayam kalasan, babi hutan, babi celeng, semua sudah. Lampunya tetap merah. Persiapan kuning nggak pernah. Sampai suatu kali, saudara, Tuhan itu keren kan. Saya masih ingat 31 Januari. Hari itu tiba-tiba orang tuanya berkata, saya mau bawa fotomu berdua ke seorang hamba Tuhan. Dan dia seorang nabi. Bawa foto kami berdua, didatangkan ke hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini berkata kepada orang tua kami, berkata begini, saya akan bicara apa kata Tuhan. Walaupun bapak ibu itu dekat sama saya, tapi saya mau bicara apa kata Tuhan. Dan hamba Tuhan ini nggak kenal saya. Makanya dia tunjukkan fotonya, ini fotonya. Ini. Oke? Bu, siap? Bapak ibu siap? Terima apa kata Tuhan? Siap. Dengan segala konsekuensi? Ya. Kemudian hamba Tuhan ini berdoa. Seperti guamnya itu ya. Taruh 2 foto. Tapi bukan. Dia tanya. Betul-betul hamba Tuhan yang diurapi. Dia sembahyang, dia berkata, kalau misalnya mau akses link dekat-dekatan, ya orang tua kami yang lebih dekat lah. Saya nggak kenal sama hamba Tuhan. Istri saya apalagi nggak kenal. Setelah berdoa, tiba-tiba keluar pesan Tuhan. Dan pesan Tuhan berkata, kenapa kamu halangi mereka menikah? Itu daripadaku. Berkat. Berkat Tuhan. Di saat itu saya ngomong, Tuhan sudah nggak ada cara. Gak ada cara pokoknya. Mau cara bagaimana? Istri saya ngomong, kamu sih lulusannya cuma S1 aja nggak katok. Kamu ambil S1, setelah D3 ambil S1, nggak mau. S2 supaya kamu bisa dibolehkan. Enggak. Di situ engkau berkata, Tuhan, aku nggak berdaya. Aku nggak sanggup. Tanpa pertolonganmu aku nggak bisa. Hanya blessing dan berkat Tuhan yang membuat aku bisa. Tiba-tiba persis tanggal 31 Januari. Saudara tahu? Tanggal 1 Februari itu hari jadi saya. Persis exactly 7 tahun. Tuhan itu keren. 7 tahun. Jadi. Kata miskin yang kedua adalah berkata, orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang berkata, Tuhan, gak bisa kalau bukan engkau, gak bisa. Itu bisa keluar dari hati, bukan cuma di mulut. Itu adalah sikap yang memang betul-betul kata Alkitab berkata, seperti orang yang gak sanggup lagi. Gambarnya ini. Di ujung tali terakhir. Saya baca di kitab The Message, bagus sekali. You are blessed. Ayat Matius 5 ayat 3. When you are at the end of your rope. Engkau diberkati pada saat engkau at the end of your rope. Di penghujung tali yang itu sudah enggak, Tuhan tolong. Kalau enggak engkau tolong mati. Kalau engkau enggak tolong tidak bisa. Hidupku hancur, keluargaku berantakan, bisnisku runtuh. Suamiku kemana enggak tahu. Tuhan, aku sudah segala macam cara, sudah berdoa, sudah puasa, nggak bisa. At the end of your rope. Di ujung tali itu. Saudara, dan ternyata kita berkata, berbagi. When you are at the end of
berbahagia pada saat kau di ujung tali itu berkata, Tuhan, kalau bukan kau yang nolong, gak bisa. Amin. Saudara, pertanyaannya, apakah saudara sudah betul-betul Tuhan, sudah di ujung? Hanya pertolongan buat aku. Ada seorang ibu yang pernah suatu kali ketemu sama saya. Dia nikah. Dia punya anak. Suaminya kejam. Kalau suaminya marah, ibu itu ditali di tengah. Sekelilingnya dikasih bensin. Dibakar. Udah bayang. Hidupnya seperti itu. Cerita itu, tapi dia cerita orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Cuci otak, di brainwash. Segala macam dia coba. Sampai ujung-ujungnya cuma satu. Dia ingat waktu kecil mamanya lagi ngulek sambal. Jadi bukan orang Kristen. Mamanya lagi ngulek sambal. Dan mamanya orang Kristen berkata begini, "Loh mah, mama tuh kok nangis kenapa tuh mah?" Oh gini loh nak. Pada saat mama kok ngulek sambal, terus nyanyi, terus kok nangis. Bukan karena kepedesan tuh. Kayak saya buka bawang kemarin kepedesan, bukan. Kok mami nangis kenapa? Terus dia berkata begini, kamu tahu, mama rasakan hadirat Tuhan. Dan anak ini bukan anak Tuhan. Apa? Apa itu hadirat Tuhan? Kamu gak ngerti. Pada saat mama sedang ulang gitu, sama mami sedang nyanyi lagu. Mungkin waktu itu lagunya gak mungkin In Your Presence. Your Presence kan baru sekarang. Padahal mami sedang nyanyi, sedang nyembah Tuhan, tiba-tiba ada hadirat Tuhan dan nangis. Dan anak ini umur masih 6 tahun. Dia lihat mamanya pemandangan setiap hari seperti itu. Dia lihat mamanya menangis saat mulai, saat sedang masak, sedang nyapu. Dia lihat mamanya menangis. Dan jawabannya cuma semua, mama rasakan hadirat Tuhan. Di saat dia mengalami masalah yang sudah tidak ada jalan keluar. Yang saya cerita tadi, kalau orang suaminya marah itu dibakar sekelilingnya pakai api. Dia dikurung, tidak bisa keluar, seperti masuk penjara, dikerangkeng, tidak bisa keluar. At the end of your rope. Dia cerita sama saya. Di ujung tali itu, Pak, tiba-tiba saya ingat mama saya. Dan mama itu mengingatkan saya. Saat dia nangis, saya ingat mama saya. Dan dia berkata, Tuhan Yesus, Tuhan yang disembah oleh mama, tolong saya. Saya nggak bisa cerita itu. Dan tiba-tiba ibunya tertolong. Tiba-tiba saudara somehow, somewhere, tidak tahu dari mana, entah pertolongan dari mana. Dia di suatu tempat yang terpencil, nggak ada satu orang pun yang tahu. Dia hanya tinggal di situ. Tiba-tiba pertolongan itu datang dari atas. Diselamatkan. At the end of your rope. Di ujung tali. Makanya Alkitab berkata, berbahagia kalau engkau miskin di hadapan Allah. Kau betul-betul berkata, Tuhan, kalau enggak kau tolong. Saudara kan sering kali dengar Pak Yusak ngomong gitu. Kalau Tuhan yang enggak tolong, enggak bisa. Tapi bukan cuma di mulut. Itu keluar dari hidup. Kalau bukan Tuhan. Saya berdoa sudah tangkap ya. Sudah ngerti. Pada saat kau berkata Tuhan, kalau bukan kau yang nolong. Tidak. Terakhir, saya mau tunjukkan satu gambar. Tolong keluarkan gambarnya. Orang yang mempunyai kerajaan surga adalah, Alkitab berkata, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Karena engkau lah mempunyai kerajaan surga. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah mempunyai kerajaan surga. Keponakan saya, tanggal 1 Januari kemarin masuk 2015, tiba-tiba dia dibawa rohnya, dia mimpi, dia dibawa ke surga. Gambar pertama ini yang membuat saya kaget.
Ini nggak bohong. Oh, gambar nomor 1 gerbang ini nggak bohong. Aku lihat. Saya nggak ada janjian apa-apa. Saya cuma mau nanti keponakanku kesaksiannya dia. Begitu gambar ini muncul kaget. Ini gerbang aku lihat. Ini kan gambar anak kecil. Ini gerbang aku lihat di surga. Dari emas, permata. Dan pintunya terbuka sendiri. Tutup sendiri. Dan kemudian ponakan saya lihat, apa yang kamu lihat? Pintu itu terbuka, saya masuk. Saya lihat padang yang bagus. Gambar yang nomor 2, dia cerita, saya punya 4 teman. Yang anak umur 8 tahun. 4 teman. Dan kami ngobrol. Saya dikasih makanan kesukaan saya. Ada hotdog, ada lollipop, atau apa. Makan sih. Terus saya lihat rumput. Rumputnya bagus. Setiap kali diinjek berkata haleluya. Dan dia cerita, di surga nggak ada yang kotor sama sekali. Dia berkata dia nggak bisa ngomong aja dia. Saya nggak pakai slippers, saya nggak pakai sandal, saya nggak pakai sepatu. Tapi begitu kaki saya nginjak surga, bersih. Saya cerita, ditambahin sama saya. Bahkan kalau kami makan, ada buah diambil, buahnya keluar lagi. Begitu buah itu dibuang, hilang. Di surga nggak ada tong sampah. Terbang saya kasih tong sampah berkali-kali, sampah berserakan di mana-mana. Surga nggak ada sampah berserakan di mana-mana. Plastik kagak ada. Bersih. Terus dia jalan tiba-tiba dia lihat sebuah gerbang, gambar nomor 3. Orang kan saya lihat gerbang. Dan pada saat dia lihat gerbang, tiba-tiba nih yang kaget, dia ngomong. Dia ngomong sama saya. Om, aku ketemu sama Grandpa. Grandpa itu kan papi kandung saya. Hah? Kamu ketemu Grandpa? Ya. Terus, and Grandpa smiling at me. Kakek, opa tersenyum sama saya. Terus, saya tersenyum kembali sama Grandpa. Terus dia ngomong, ini semua yang orang saksikan di mana-mana. Saya tanya, papa saya meninggal usia 73. Grandpa usia berapa? 27 sampai 30. Ayusa berkata, nanti di surga usianya 30 semua. Saudara yang sudah tua-tua, wah saya habisnya akan muda, awet muda ini. Di surga 30 semua. Grandpa usia 30. Sangat muda. Dan dia tersenyum. Dan dia berkata, hey Jaden. Dia lihat opanya di gambar itu. Kemudian gambar yang keempat, tiba-tiba dia cerita, anak ini ditanya sama adik saya, tuh surga itu banyak rumah loh. Ya tapi aku nggak lihat waktu itu. Yang aku lihat cuma satu istana. Terus kemudian dia berkata begini, di istana itu Tuhan Yesus panggil, makanya sudah lihat gambarnya Tuhan Yesus duduk di tahta, anaknya di depan. Terus Tuhan Yesus panggil saya, dan dia ngomong gini, nah, touch my hand. Sentuh tanganku. Terus anak ini tanya. Terus maminya tanya, waktu kamu nyentuh tangan Yesus gimana? Oh bahasa Inggrisnya gimana ya? Gak kotor, gak apa, saya rasakan ada lubang. Terus Yesus ngomong apa sama kamu? Dia ngomong satu kata bagus sekali. Touch my hand. Pegang tanganku. Ucapkan satu kata. Remember this. Ingat ini. Touch my hand. Remember this. Ingat ini. Orang yang miskin di hadapan Allah. Oh berkata Tuhan, tanpa Engkau aku nggak sanggup. Saudara punya keadaan surga. Hidup kita hanya bergantung oleh karena belas kasihan dan anugerah yang dari Tuhan. Amin. Jangan pernah kita sombong. Saudara mau kayanya seperti apa? Bisakah kau bicara? Tuhan, ini bukan saya. Itu orang yang miskin di hadapan Allah berkata, ini Engkau Tuhan. Tapi kan Bapak kerja keras. Tapi kan Bapak luar biasa. Iya, aku sadar. At the end of my rope, di ujung tali itu, yang berkata, aku kalau enggak Tuhan yang tolong, tidak bisa. Saya berdoa saudara pagi hari tangkap sesuatu dari Facebook. Mari sadar. Kau berkata, at the end of my rope. Dan Tuhan berkata, remember this. Ingat ini. Touch my hand. Remember this. Ingat ini. Dan saudara adalah punya kerajaan surga. Amin. Mari kita panggil bersama-sama. Saudara,
Keponakan saya cerita pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pak Agung pernah tulis lagu Ku Tatap Mata Yesus. Saya kemarin juga cerita, pada saat kau tatap wajah Yesus, keponakan saya cerita, I just see in his eyes a blue eyes. Saya lihat mata yang biru. Tapi yang nggak bisa dipungkiri, dia berkata, di mata Yesus itu yang saya nggak pernah bisa lupa, tidak ada penghakiman, tidak ada kemarahan, tidak ada kejengkelan, tidak ada nuduh-nuduh dosa orang. Dia hanya berkata mata yang damai, mata yang berkata penuh dengan cinta kepada. Dan dia berkata, aku nggak pernah bisa lupa mata itu. Saudara, kalau engkau hari ini merasa hidupmu dihakimi, mata Yesusmu tidak pernah hakimi. Mata itu berkata, I love you. Aku cinta kau. Aku mengasihi kau. Kembali kepada Bapa di surga pada saat menunggu yang bungsu. Hari ini saya sedang bergumul di hati saya. Tuhan, hati seperti Bapak yang menunggu anaknya pulang. Padahal anaknya habis bejijat. Kok bisa ya? Tidak ada penghakiman di mata Bapa di surga. Dia hanya berkata, sayang kau pulang, dipeluk. Dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih sepatu. Dipestakan lagi. Dan mata Tuhan, anak ini berkata, masa ngomong, kau melihat mata Tuhan Yesus. Tidak ada penghakiman. Tidak ada kemarahan. Dia berkata, ada peace. Saya lihat damai. Saya berkata, dia ingin peluk, saudara. Dia berkata, you are my son. You are my daughter. Kau putra putriku, kerajaan surga. Kau yang angkat tangan.